Jadi jangan takut-takut untuk berkhidmat, berkorban waktu apapun atau harta pun kepada jemaat. Itu Tuhan pasti akan mengganti. Asal ada ketulusan dan keikhlasan. Rumah-rumah mereka itu masih jelek-jelek. Dari gedek itu, dari bambu-bambu. Sekarang kita lihat, rumah mereka tidak ada yang jelek. Ya, duniawinya luar biasa. Salli ala habibina, salli ala Muhammadin. Tawangmangu adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kawasan wisata ini terkenal dengan suasana alam yang sejuk nan asri. Petak-petak ladang perkebunan yang tersusun rapi khas daerah pegunungan menjadi salah satu ciri kawasan ini. Di antara keindahan alam tersebut, terlihat para petani sibuk merawat tanaman dan memanen hasil panen mereka. Di waktu yang sama, anak-anak juga sibuk bergegas berangkat untuk pergi ke sekolah. Mereka menaiki mobil angkutan umum untuk sampai ke sekolah. Perpaduan antara keindahan alam yang menakjubkan dan kerukunan sosial yang terjalin erat antara masyarakatnya menjadikan Tawangmangu tempat yang sangat spesial dan tak terlupakan bagi setiap orang yang pernah mengunjunginya. Ahmadiyah hadir di kawasan tersebut tidak terlepas dari sosok Bapak Sutarmo Tarno, seorang polisi yang juga sekaligus pelatih BRIMOB. Bahwa di desa Kalisoro Tawangmangu ini pada tahun 50-an telah didirikan satu diklat BRIMOB. Dan pada waktu tahun 1965 yang namanya Pak Tarno ditugaskan di diklat tersebut sudah menjadi satu pembina. Dan beliau pada tahun 1966 karena beliau itu seorang jemaat berusaha semaksimal mungkin setelah ada pendidikan dia keluar ke kampung, dia bertujuan untuk bertablik. Alhamdulillah pada tahun itu juga bisa mengumpulkan anak-anak kurang lebih dari anak-anak laki-laki sekitar 30 dan anak-anak perempuan 10 orang. Meskipun dihadapkan pada kesulitan karena orang tua mereka cenderung tidak tertarik pada keilmuan agama dan sarana ibadah pun tidak tersedia di desa mereka, ke-40 anak tersebut tidak berputus asa. Upaya yang dilakukan oleh Pak Tarno dapat memberikan perubahan besar bagi kehidupan anak-anak tersebut. Pada waktu tahun 66 setelah pecahnya gerakan 30 SPKI, karena di masyarakat sini agamanya itu adalah animisme atau Islam Jawa, untuk menyelamatkan masyarakat di sini, pemerintah daerah sini mendirikan Langgar Dharma Bakti. Setelah Langgar Dharma Bakti jadi tahun akhir 66, itu tidak ada nyempati. Lantas Pak Tarno mengambil inisiatif minta kepada Pak Lurah, namanya lurahnya itu Pak Wiryo Kirtoyo, supaya itu dipinjam untuk kegiatan anak-anak pengajian. Setelah Langgar jadi, kapasitas tim 40 orang itu sudah full. Terus langsung dibekali, karena Pak Tarno disambi untuk belajar membina BRIMOB, beliau yang penting anak-anak itu bisa sholat, karena belum dikenalkan sama sekali masalah sholat. Nah, setelah bisa sholat, diajari rukun Islam sudah mulai baik, terus diajari ngaji. Nah, ngaji itu dengan cepatnya karena beliau seorang Polri, seorang BRIMOB dengan tegas itu, dan anak-anak juga alhamdulillah karena dididik tanpa membayar, ya baik dididik masalah agama, dididik masalah pengetahuan, karena tidak sekolah semuanya, SD lulus udah, bahkan yang tidak sekolah juga ada.
Akhirnya Pak Tarno berhasil selama 66, 67, 68, 69, tahun 70 anak-anak yang 40 itu sudah kuat. Artinya sudah bisa baca Quran, tidak ketang seperti apapun, bisa sudah mengetahui sedikit masalah kenabian dan sebagainya. Dan ditambah lagi karena Pak Tarno itu sebagai pembina di Diklat itu juga sebagai apa namanya, dia ikut organisasi karate yang pada waktu sah ya sampai sekarang yang namanya Pejajaran Indonesia. Dulu itu waktu itu pemimpin wilayah Surakarta itu namanya Edi Dompas Dwiana. Itu dikenalkan anak-anak. Oleh Pak Tarno itu langsung dikenalkan anak-anak. Saya yang tertarik itu sistemnya yang disiplin keras itu malahan. Tertariknya itu ya namanya orang desa nggak aja hiburan. Itu kalau setelah pengajian itu dongengnya itu loh yang menarik itu. Pertama itu dongeng. Yang kedua masalah olahraga yaitu silat dari aliran Pajajaran itu. Pak Tarno itu menyampaikan bertahapnya tapi cepat. Banyak untuk supaya hafal surat-surat pendek itu dengan tulisan bukan Arab, belum bisa mengaji. Cuma sampai dengan apa, makanya banyak, apalagi tajwid banyak salah. Tapi setelah itu baru mulai pakai dulu namanya apa, Iqra, seperti itulah sekarang itu. Pakai Latin dulu. Jadi hafalan surat-surat pendek itu harus dilombakan. Harus cepat banyak punya apa itu untuk hafal surat-surat pendek. Setelah itu terus yang menarik lagi itu kalau kita itu ya namanya saya ceritakan tadi tuh, saya itu setelah pulang sekolah anak SD itu harus merumput dulu, terus mengembala kambing dulu. Nanti terlambat 5 menit itu pasti nanti pidato. Sekorosnya itu ceramah, nggak tahu siapa itu ceramah itu. Makanya yang masih sekarang itu walaupun pendidikan rendah-rendah, berani pokoknya di depan terus pokoknya sejak dulu seperti itu. Lantas oleh Pak Mubalik, Pak Hafiz Kudratullah, 40 anak itu spontan dikasih nama Muslim. Karena waktu itu Arif Suyatno itu namanya Suyatno. Saya itu Sumardi, dikasih Nasir. Itu spontan Pak Hafiz Kudratullah bisa memberi nama Muslim ke 40 anak itu. Termasuk istri saya itu Lamini, dikasih nama Naimah. Yang mu'alaf itu namanya Irianti, dikasih nama Maryam. Itu luar biasa pada waktu itu. Dan setelah beat, langsung diberi keimanan masalah keahmadiyahan. Nah, keahmadiyahan itu ya sudah seperti sekarang inilah sama. Nah, pada waktu itu keahmadiyahan baru sekitar tahun 71, 72 itu baru ya muncul kuat, ya belum seberapa. Kebetulan di wilayah Tawangmangu itu yang paling awal agama itu adalah Kristen. Jadi di bawah sana, dari sini radius 2 kilo atau 1 kilo itu ada sekolah Alkitab Tawangmangu. Yang siswanya sudah nasional. Nah, juga sama-sama dari pendetanya kan juga ingin menyebarkan. Lantas siswa yang baru dididik juga disebarkan ke desa-desa. Kebetulan di wilayah Kecamatan Tawangmangu itu yang aktif untuk mendidik pengajian baru Pak Tarno itu. Baru Pak Tarno itu. Nah, itu langsung dari sekolah Alkitab Tawangmangu itu setiap minggu muncul bawa brosur. Ya, Nabi Isa, Juru Selamat, siapa, Yesus Kristus, Tuhan dan lain sebagainya sambil membawa sembako. Dia buka bazar di depannya rumah Pak Haji yang sekarang masih ditempati Pak Haji itu setiap minggu. Waktu itu Pak Tarno getar itu. Wah, nanti bagaimana anak-anak saya kalau nanti bisa masuk Kristen gitu. Akhirnya Pak Tarno membeli satu dalil untuk menghadang. Setiap perempatan kan dihadang. Nah, Pak Tarno hanya kalau nggak salah, mudah-mudahan nggak salah ayatnya. Pak Tarno hanya memberi satu ayat dari perjanjian baru entah perjanjian lama, yaitu Matius 15 ayat 24. Sama Ibrani 5 ayat 7. Yang Matius 15:24 itu bunyinya begini, bukanlah aku diutus kepada yang lain, hanya kepada domba Israel yang sesat. Itu disampaikan waktu kita juga disebar, kita juga bilang gitu, Mas, kamu itu ngapa? Menyampaikan Kristen gitu. Kamu tidak tahu toh, Nabi Isa itu hanya untuk Israel. Bagaimana buktinya? Ada Injil gitu. Dan Ibrani 5 ayat 7 kan mengatakan setelah Isa itu mati akan ada nabi yang membawa Batasa. Yang bawa Ali Batasa itu siapa? Kan Muhammad gitu. Kita ya tahu itu aja, dua itu saja, nggak tahu apa-apa. Dia juga sudah ketakutan. Akhirnya ditarik oleh pendetanya. Jadi selesailah sudah untuk masalah itu sudah, jadi kita akan berkembang. Alhamdulillah anak-anak terus berkembang.
dengan berjalannya waktu, Pak Tarno Diklat Brimob sini karena pemilihan umum pertama tahun 77, wilayah Kabupaten Karanganyar itu golongan karya yang kalah. Akhirnya Diklat Brimob ini bubar, ditarik ke Salatiga Banyu Biru. Pak Tarno sebagai pembina ditarik ke Purwokerto. Jadi Pak Tarno itu tidak lari, meninggalkan anak-anak itu menangis Pak Tarno. Nah, saya masih ingat berpesan dengan saya, Pak Arif yang tua-tua. Pesan saya, siapa yang sudah di wadah batrah masih maut biarpun kamu anak, pasti akan kamu selamatkan, kamu pasti bisa. Pesannya itu saja. Saya masih kalau teringat juga masih nangis. Kita hidup sendiri tanpa ada mubalik, tidak tanpa ada apa-apa. Lantas pada tahun 80-an, yaitu sudah dikirim mubalik dari Yogyakarta. Kalau tidak salah ya Pak Muhammad Ahmad, itu perintis pertama. Kisah Pak Tarno mengajarkan kepada kita bahwa seorang guru yang hebat bukanlah sekedar mengajar pelajaran, tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi kepada murid-muridnya. Ia mampu mengubah cara berpikir murid-muridnya dan membuka mata mereka pada dunia yang lebih luas. Maulana Muhammad Ahmad merupakan mubalik pertama yang bertugas di Tawangmangu. Sebelumnya, jemaat yang berada di lereng Gunung Lawu ini dibina oleh mubalik asal Jogja, yaitu Maulana Hafiz Kudratullah. Pak Hafiz Kudratullah datang ke sini, pernah disewakan ke Losmen Tejomoyo. Setelah itu tahu disewakan, nggak mau, tidurnya mau tempat di rumah ini, Pak. Rumah saya itu dulu. Pak Hafiz Kudratullah itu pernah tidur di sini 2 malam. Ya, karena orang kampung ya kita kasih makannya ada ya, sama sayur daun itu. Terus tahun berapa saya lupa. Pak Ahmad Muhammad sebagai mubalik tugas di sini. Belum ada rumah misi, tidur di sini 2 bulan. Tugas Pak Ahmad Muhammad itu tugas 2 bulan, sampai di rumahnya kan bawah tanah, dinding bambu, terus itu kedinginan di sini sering dengan sampai bawah dipa itu saya kasih api anglo itu Pak, areng sampai terbakar. Jadi loh keanget-anget ada apa? Setelah dibuka kasurnya aja sudah terbakar. Ini kan kebakar ini. Bawah sana saya kasih anglo api areng itu. Tahu-tahu ininya anget-anget, kasurnya terbakar juga. Seiring berjalannya waktu, jemaat pun bercita-cita memiliki masjid sendiri karena status pemakaian Dharma Bakti sebatas peminjaman. Membangun sebuah masjid bukanlah hal yang mudah. Tahapan-tahapannya harus dilalui, mulai dari mencari lokasi pada tahun 1986 hingga peresmian pada tahun 1989. Semua itu terwujud berkat tekad dan semangat yang kuat. Tahun 88 kita semua anggota kita kumpulkan donatur, tidak ada uang dari pusat. Bagaimana membuat masjid itu saja, supaya jadi tempat itu saja. Akhirnya tahun 89 itu bisa selesai awal pertama. Setelah itu jadi peresmian saya besarkan. Jadi peresmian masjid yang kecil itu diresmikan, saya undang masyarakat lingkungan, saya undang semuanya, muspika musmida saya undang sekitar 600 orang. Itulah bagaimana penggenapan wahyu Imam Mahdi akan kusampaikan tablik engkau ke seluruh penjuru dunia, hingga tersampaikan ke tempat nan indah bernama Tawangmangu. Saya menyampaikan masalah Ahmadiyah di Tawangmangu pada saat itu ada dengan cara pengajian anak-anak yang masih kecil-kecil, anak itu SD, SMP itu paling besar, SMP kelas 1, kelas 2 itu masih kecil. Nah pada saat itu sebelum saya mengaji, itu sudah ada pengajian di Musola Brimob pada saat itu di Langgar Dharma Bakti. Nah karena suatu hal anak-anak pengajiannya ditinggalkan oleh gurunya, tidak mengaji lagi.
Kemudian anak-anak yang mengaji di sana menghubungi saya. Siapa saya itu, Pak Ahmad, kami ingin mengaji, misalnya. Gitu. Saya bilang, benar, saya bilang, iya kami ingin mengaji. Gitu. Baiklah kalau ingin mengaji, saya bilang. Jadi saya yang pertama sekali saya pegang pada saat itu mengaji adalah masalah kedisiplinan di anak-anak mengaji. Setelah mereka berunding, mereka mengusulkan, kemudian mulai besoknya saya sudah mulai mengajar mengaji. Sebelum asar, sholat asar bersama-bersama, saya sudah ada di sana. Saya mendukung anak-anak. Kemudian setelah kita sholat asar bersama-sama, pintu mushola saya tutup pada saat itu. Tapi anak-anak sudah datang semua. Sudah datang semua siap untuk pada saat itu pulang ngajar dimulai. Dengan berjalannya waktu, kadang-kadang anak-anak karena kesibukan bermain atau masih anak-anak, kadang-kadang terlambat juga kan. Tapi pintu sudah saya tutup. Ya. Setelah saya mulai ngaji, kalau anak-anak mau masuk ke mushola pasti dia mengucapkan salam. Sampai 3 kali saya tunggu, saya bukakan, Waalaikumsalam, saya bilang, mau apa kamu ke sini? Saya bilang, saya mau mengaji, Pak Ahmad, saya bilang. Ini sudah jam berapa? Saya bilang. Kamu janjinya jam berapa? Saya bilang. Sudah, kamu pulang aja, saya bilang, tidak usah mengaji. Pintu saya tutup. Saya mengaji terus, kemudian menjelang maghrib, baru saya buka pintu. Saya bilang, Masya Allah, saya bilang, anak-anak tidak mau pulang. Dia menunggu di depan pintu itu. Saya bilang, kenapa kamu tidak mau pulang? Saya bilang, kamu kan saya suruh pulang. Kami mau mengaji, katanya. Kemudian saya suruh masuk, kemudian berjalanlah pengajian itu. Anak-anak di Tambang itu kan kerjanya, kecuali mengaji itu kan, sebelum mengaji itu, mereka sukanya mencari kayu, mencari rumput untuk ternaknya kan. Karena saya mungkin tahu saya orang yang paling disiplin, dan saya ini kan orangnya menyeramkan, menakutkan kan gitu untuk anak-anak kan gitu. Nah, itu kadang-kadang karena takut terlambat, dia tidak mencari kayu, tidak mencari rumput. Kemudian orang tuanya datang menemui saya. Pak Ahmad, dia lapor sama saya. Anak-anak sekarang, anak saya jadi malas. Tidak mau cari kayu, tidak mau cari rumput. Karena tidak mau ngaji. Saya bilang, saya tanya namanya siapa? Saya bilang, namanya ini. Baiklah Pak, tunggu aja besok. Kemudian setelah pengajian saya panggil anaknya. Siapa yang namanya ini, siapa yang ini, saya bilang. Saya Pak Ahmad. Mulai besok kamu tidak usah mengaji, saya bilang. Setelah dia lihat saya marah begitu, semua anak pengajian dan mushola itu menundukkan kepala begini. Saya tanya, tahu enggak mengapa kamu saya larang mengaji besok? Saya bilang. Karena kamu tidak mau mencari kayu, tidak mau mencari rumput, setelah kamu mengaji di sini, saya bilang. Padahal kita ada punya kewajiban terhadap ternak-ternak yang kita pelihara itu. Kewajiban kamu itu ke rumah, ke bapak-bapakmu, cari kayu bakar. Gitu. Ya, mereka tahu, sudah besok kamu tidak usah mengaji lagi. Nah, seperti kita tahu setelah kejadian itu, anak-anak luar biasa. Ya. Begitu pulang dari sekolah, mereka ada langsung ke hutan, mencari kayu, mencari rumput. Karena takut terlambat mengaji. Takut mengaji. Nah, setelah kejadian itu berjalan lama, orang tuanya datang lagi. Terima kasih Pak Ahmad, anak-anak sekarang rajin sekali, luar biasa. Dia mau mencari kayu, mencari rumput, semua urusan rumah, di dalam rumah itu, anak-anak saya sekali rajin. Terima kasih atas pendidikan anak-anak saya. Habis bisa berikan pengajian, santamal rohani, kemudian saya mendongeng. Itu yang mendengarkan bukan tidak hanya anak-anak mengaji saja. Mushola itu penuh dengan orang-orang gair itu, menunggu, mendengarkan. Itu dongeng itu saya buat kisahnya menyambung itu sampai lama sekali berbulan-bulan gitu kan. Kalau sudah menjelang maghrib, sudah anak-anak saya bilang. Dongengnya besok saya sambung lagi, saya bilang. Bisa sambung lagi. Itu yang di bawah itu, yang di luar itu kan baca itu. Pada lari semua itu sampai ada kepala yang kena jendela dan lain. Karena saya mau keluar itu kan, saya bilang, loh banyak sekali orang tua-tua semua mendengarkan. Itu hampir setiap hari saya mendongeng. Gitu. Untuk mengikat anak-anak saya itu ke mushola. Tapi yang penting bagi saya adalah menanamkan akhlak mereka, cinta kepada Islam, dan jangan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Islam dan sebagai orang Ahmad. Setelah pada tahun 74, saya pindah tugaskan ke Purwokerto. Karena
pendidikan Brimob sana kan bubar, diminta oleh Butin kan pada markas saya itu. Mereka nangis semua. Karena mereka masih anak-anak kecil kan. Nanti kalau Pak Hamas sudah nggak ada di sini, siapa yang melindungi kami, katanya dia. Mereka nangis semua. Sampai saya sampai seperti orang bingung tuh, apa yang harus disampaikan. Sampai saya tekankan kepada mereka. Jemaat berdiri di Tawangmangu itu bukan karena kehendak saya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, saya bilang. Bukan karena saya bilang. Kehendak Allah Subhanahu. Kalau sampai kamu semuanya nanti keluar dari Jemaat Ahmadiyah, saya bilang, nanti ada orang yang mengajarkan lebih baik daripada kamu, saya bilang. Ingat itu. Saya bilang. Jadi kalau Pak Ahmad nanti pindah sekolah, yang melindungi kamu ada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah khawatir, saya bilang. Tawangmangu kuwi lho. Mau isih enam jadi apa sih? Ya. Iya. Pokoknya semangat, bahasa Indonesia isih semangat kok, masuk ulah semangat. Garis besarnya di sana itu masih animisme kan. Kepercayaan mereka animisme, masih memuja-muja, masih ada tempat-tempat yang keramat, masih apa itu animisme. Jadi sebagian besar gitu, walaupun ada orang Islam juga, sebagian kecil, tapi orang Islam sana kan ya hanya Islam kalau sekarang Islam KTP gitu kan. Ada masjid besar juga tidak pernah ada sholat Jumat. Bahkan di musola kita yang kecil itu pada saat itu ada sholat Jumat. Pak Dawam Raharjo pada saat itu pernah sholat Jumat di sana. Di musola yang kecil gitu. Pada tahun sekitar 80-an 4 atau 85 ya nggak salah, jadi beliau seorang ya guru besar Muhammadiyah ya pada waktu itu. Mungkin rekreasi ke Tawangmangu, mau sholat Jumat tidak tempat, akhirnya diberitahu di atas yaitu di Dharma Bakti. Saya menjadi sopir oplet, dia ngikutin. Mungkin saja ikut oplet saya juga nggak tahu. Akhirnya mengikuti sholat Jumat, saya khutbah pakai buku Sinar Islam. Dia selalu melihat saya, sampai ke oplet lagi melihat saya. Nah, saya nggak tahu, entah siapa nggak tahu, dengan berjalan waktu, sudah berapa puluh tahun ya, tahun 2000 itu waktu usur ke Indonesia, beliau itu bisa ke Indonesia, lantas diundang ke Parung itu, beliau mengatakan, saya kenal Ahmadiyah dari lereng Gunung Lawu, ya, dari Langgar Dharma Bakti, yang mengenalkan hanya seorang sopir, mungkin sekolah pun tidak. Tadi cara menyampaikannya, orang Muhammadiyah belum ada yang bisa seperti itu. Apakah ada orang yang mengenalkan saya? Tolong kalau ada berdiri. Pada waktu itu saya berdiri. Saya disuruh maju, saya nggak berani, saya masih malu-malu, saya orang kampung. Bahkan pernah menyampaikan kepada kaumnya, katanya begini, kita itu biarpun sudah di Indonesia khususnya itu sudah luar biasa Muhammadiyah itu, tapi masih kalah. Karena di pelosok sana itu sudah ada anak yang ingusan, anak ngarit aja sudah bisa menyampaikan Islam yang luar biasa, katanya begitu. Saya selalu menekan kepada mereka, masa penghematan kepada jemaat, pengorbanan kepada jemaat. Penghematan kepada jemaat atau pengorbanan kepada jemaat ini adalah penghematan kepada Islam. Dan masalah kehidupan duniawi kita itu di Islam itu sudah diatur. Caranya seperti apa, itu seperti di dalam Al-Quran itu. Jadi jangan takut-takut untuk berkhidmat, berkorban waktu apapun atau harta pun kepada jemaat. Itu Tuhan pasti akan mengganti. Asal ada ketulusan dan keikhlasan. Rumah-rumah mereka itu masih jelek-jelek. Dari gedek itu, dari bambu-bambu. Sekarang kita lihat, rumah mereka tidak ada yang jelek. Ya, duniawinya luar biasa. Makanya saya tidak heran kalau kemarin ada istimewa Ansarullah di Kerucil, di Banjarnegara, yang paling banyak itu yang datang dari Tawangmangu. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan wisata Tawangmangu semakin menggeliat, dan sebagian besar para anggota jemaat pun terlibat. Dulu sewaktu saya masih kecil, saya masih TPA dan sebagainya itu sudah ikon pariwisata Tawangmangu sebagai kota wisata itu sudah. Akan tetapi seiring berjalannya zaman, kemudian ada akses jalan yang baru ini yang bisa menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang bisa diakses dengan bus besar sekalipun, bahkan truk tangki sekalipun sudah bisa lewat sini. Luar biasa pesatnya perkembangan pariwisata di Tawangmangu. Memang pada dulu ketika tanah-tanah ladang, perkebunan dan sebagainya ini masih luas, ya beliau mereka yang mempunyai ladang
bekerja di ladang ditanami untuk sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi dari bertani. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, permintaan wisatawan untuk menginap villa itu luar biasa besar. Kemudian permintaan restoran, ya restoran, rumah makan untuk pariwisata luar biasa besar. Akhirnya banyak di antara warga masyarakat sini termasuk anggota jemaat kemudian mendirikan villa dari 1 villa, 2 villa, dan itu luar biasa sekali, alhamdulillah. Kemudian juga ada yang resto, rumah makan, dari beberapa anggota kita ada yang mempunyai 2, 3, 4 rumah makan, warung makan itu, dan omsetnya ya luar biasa, alhamdulillah. Jadi seperti itu, dari secara umum masyarakat memang dengan meningkatnya pariwisata di Tawangmangu ini memang arahnya kemudian menjadi ke sektor pariwisata. Kita untuk operasional villa kita jalankan sendiri. Yang membantu kita hanya marketing sama cleaning service. Cleaning service kita ada 5. Mereka datang setiap ada tamu check out. Kita menjalankan usaha jasa villa itu mulai tahun 2003. Awalnya keluarga kita kan keluarga petani. Terus muncul ide setelah mengetahui sekitar kita wisatanya lancar, kita mencoba mendirikan villa tahun 2003. Sampai sekarang udah berdiri sampai 8 villa. Pemasaran kita by WA, Facebook, media sosial lah. Tetapi ada banyak juga yang datang sendiri, yang langsung ke lokasi. Ada juga dari marketing lokal, begitu. Ya, di sini mayoritas anggota kita maupun mayoritas masyarakat di Kalisoro ini atau lebih luas lagi di Tawangmangu itu mengandalkan pariwisata sebagai sumber kehidupan, sehingga pada hari-hari weekend, hari Sabtu Minggu mereka fokus di dalam usaha-usaha mereka, apakah itu berjualan atau menerima tamu, menjaga di villa-villa mereka ada tamu begitu. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan tarbiyat kita mengambil hari-hari di luar itu. Seperti pengajian gabungan, kita tidak menentukan akhirnya tidak menentukan hari, tetapi lebih menentukan tanggal supaya teringat bahwa tanggal sekian dalam 1 bulan itu ada kegiatan tarbiyat yang difokuskan di masjid. Jadi karakteristik di sini memang untuk hari Sabtu dan Minggu itu sangat susah untuk diganggu, ya. Baik untuk kegiatan yang sifatnya keagamaan maupun urusan kemasyarakatan begitu. Sehingga seringkali sama juga di RT ada kegiatan ditentukan setiap tanggal 11. Ketika tanggal 11 itu bertepatan hari Sabtu atau Minggu, ya mereka sudah bersepakat untuk menundanya di tanggal 13, di tanggal 14 dan sebagainya. Kegiatan hari Jumat di sini sudah terbiasa masyarakat luar itu hadir di sini di masjid kita, dan persentase kehadiran itu terkadang 50-50 ya, 50-50 gitu. Apalagi kalau pas hari-hari libur di hari Jumat itu bisa sampai di luar masjid kehadiran itu. Itu seperti itu. Jadi tradisi-tradisi Jumat tetap kita laksanakan di dalam khutbah. Materi-materi juga dari umumnya khatib, meskipun kita bergantian menyampaikan khutbah, ya bersumber daripada Hadrat Khalifatul Masih maupun buku-buku Hadrat Masih Maud dan sebagainya. Mengapa batas-batas itu perlu dijaga? Supaya negara dapat dilindungi dari serangan pihak lain dan pasukan negara itu sesaat dapat siap sedia bila diserang musuh. Karakteristik masyarakat sekitar di daerah kami di Tawangmangu ini seperti pada umumnya masyarakat Jawa pada umumnya. Mereka sangat-sangat saling menghormati, bertoleransi dan sebagainya. Jadi di
sekitar masjid kami di Tawangmangu di Kalisoro itu, baik yang anggota maupun non anggota daerah Ahmadi itu tidak sama sekali tidak mempermasalahkan keberadaan masjid kita, ya. Itu sangat-sangat menghormati keberadaan masjid kita, bahkan dari beberapa mereka di tetangga-tetangga masjid itu meskipun mereka gaib, ya mereka ikut sholat di masjid kita, mereka ikut Jumatan di masjid kita dan tidak ada masalah bagi mereka. Gitu. Jadi karakteristiknya lebih ke masyarakat Jawa pada umumnya, mereka saling tepo seliro, saling menghargai, gotong royong alhamdulillah masih sangat baik di lingkungan kami, termasuk di beberapa anggota kita itu pada yang ditokohkan, dalam tanda kutip ditokohkan, jadi mereka ada yang anggota kita yang dimintai tolong untuk mengurus jenazah, dimintai tolong untuk membawakan suatu acara perhelatan, kemudian dipercayakan untuk memberikan sambutan di suatu acara pernikahan, memberikan tausiah, isian dan sebagainya. Itu ada beberapa anggota kita yang ditokohkan seperti itu. Artinya secara umum ya masyarakat di sekitar kami sangat-sangat terbuka, tidak ada masalah dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Salah satunya adalah Bapak Nasir. Berkat ketokohannya, beliau pun sampai dipercaya menjadi Ketua MUI di Kecamatan Tawangmangu. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada banyak di beberapa anggota yang terlibat di dalam kemasyarakatan. Ada yang jadi bayan itu kepala lingkungan. Kepala lingkungan Kalisoro ini seorang ansor. Kemudian ada yang menjadi ketua pemuda, ada yang menjadi RT dan sebagainya. Jadi anggota-anggota kita itu di masyarakat alhamdulillah sangat bisa dipercaya karena terbukti dengan ada beberapa di kemasyarakatan itu posisi-posisi itu dipercayakan kepada anggota kita, alhamdulillah seperti itu. Selain anggota yang cukup aktif dalam kemasyarakatan, Masjid Mubarak juga berperan penting bagi kegiatan sosial masyarakat Desa Kalisono, Kecamatan Tawangmangu. Perkenalkan, nama saya Dr. Yakub Iskandar. Saya setiap hari dinas di PMI Cabang Karanganyar. Hari ini jadi di sini melakukan donor darah yang sudah rutin diadakan oleh cabang Ahmadiyah Tawangmangu. Kerjasama ini sudah berlangsung lama, mulai tahun 2003, mulai saya masuk ke PMI sampai sekarang. Dan rutin diadakan secara rata-rata 3-4 bulan sekali. Dan setiap pengambilan bisa mengambil kira-kira 30-40 kantong darah. Semoga kegiatan itu masih bisa berlangsung sampai lama, sampai yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kisah tentang bagaimana masuknya jemaat Ahmadiyah di ujung timur Jawa Tengah. Mudah-mudahan Ahmadiyah senantiasa masyhur di kawasan itu, seiring masyhurnya Tawangmangu sebagai destinasi wisata.